beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita lakukan semuanya itu, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Sekarang kami mau beribadah kepadamu, kiranya Engkau menyertai ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya, sehingga ibadah ini betul-betul ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan ibadah ini memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan nyanyikan satu pujian yang berjudul Sana Surga Yang Mulia. Pujian kita yang kedua yang berjudul Cuip Cuip Pam Pam Pam. Oke. Yeah.
berdoa. Bapa, terima kasih buat puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Kami sudah belajar bahwa surga itu adalah hadiah yang kau berikan bagi kami, keselamatan yang kau berikan kami sebagai anugerah, karena Engkau yang telah membenarkan kami bukan karena usaha kami, bukan karena upah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan belajar tentang firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, dan kasihan yang akan mengajarkan ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sudah kasihkan doa kami kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami percaya. Haleluya, amin. Oke, silakan siapkan Alkitab dan buku catatan. Oke adik-adik sekalian, pada saat hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yaitu para penghuni surga. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Tentu kalian penasaran bukan? Siapa saja orang-orang yang layak untuk menghuni surga dan bagaimana caranya supaya kita menjadi para penghuni surga. Kita buka di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dari puji-pujian yang sudah kita nyanyikan tadi dan dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita belajar bahwa ternyata keselamatan itu, surga itu diberikan Tuhan kepada kita sebagai anugerah, ya, anugerah kepada kita, kasih karunia kepada kita. Nah, dari lagu-lagu dan pembacaan Alkitab yang kita sudah baca bersama-sama, ternyata surga itu merupakan pemberian Allah. Sekali lagi Kak Syar tegaskan, surga itu pemberian Allah, bukan karena usaha kita dan bukan juga karena upah kita, karena kita layak menerimanya, bukan. Suatu saat Kak Sion pernah pergi pelayanan ke Pulau Rote di NTT. Kak Sion dan teman-teman bikin KKR anak, dan kami bawa 3 hadiah untuk anak-anak di sana. Yang pertama, hadiah itu kita kasih kepada anak yang paling pintar, paling cerdas, paling rajin ikut sekolah minggu. Kita kasih ya. Yang kedua, kita panggil satu anak ya, dan kita suruh dia untuk memilih, dia mau nyanyi atau dia mau menari atau dia mau lompat-lompat atau dia mau lari keliling ruangan itu 2 kali karena ruangannya lumayan besar ya. Dan dia pilih menyanyi. Setelah dia menyanyi, baru kita kasih hadiahnya. Dan hadiah yang satunya lagi, kita kan punya 3 hadiah ya. Hadiah yang terakhir kita berikan kepada salah satu anak yang duduk di tempat itu secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, coba perhatikan. Yang pertama tadi dia dapat hadiah karena dia anak yang pintar, anak yang paling rajin sekolah minggu, anak yang sangat baik. Yang kedua, kita berikan hadiahnya karena dia sudah bernyanyi. Dan yang ketiga, kita berikan hadiahnya karena tidak ada yang dia lakukan. Karena cuma-cuma ya, secara gratis, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia juga bukan orang yang pintar. Dia juga tadinya tidak bernyanyi seperti yang nomor 2, tidak. Nah, perhatikan ketiga orang yang mendapatkan hadiah ini. Ternyata mereka sama-sama mendapat hadiah, isinya sama, tetapi cara mendapatkannya berbeda. Nah, yang nomor berapa yang hadiahnya dia dapati dengan gratis atau cuma-cuma? Tentu yang nomor
Yang nomor 3, yang pertama tadi karena dia layak menerimanya. Nah, surga itu bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin sekolah minggu, bukan karena kita nurut orang tua, bukan karena kita jadi orang yang paling pintar, ranking 1 terus di sekolah, mungkin bukan seperti itu. Surga juga bukan karena usaha kita. Jadi mungkin kita sering berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi surga itu pemberian Allah seperti anak nomor 3 itu. Kita diberikan surga oleh Tuhan, kita diberikan keselamatan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Kita baca ayatnya tadi. Sebab karena kasih karunia. Jadi orang-orang yang layak menjadi penghuni surga adalah mereka yang mendapatkan kasih karunia. Apa itu? Mereka diselamatkan oleh karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, maka Alkitab mencatat kita mendapatkan kasih karunia untuk masuk surga, untuk diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang disebut sebagai penghuni surga? Ya, siapa saja orang-orang yang layak untuk menjadi penghuni surga? Orang-orang tersebut bukan orang-orang yang selalu berbuat baik ternyata. Ya. Jadi masuk surga bukan karena kita berbuat baik, tapi masuk surga karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Sion. Terus kalau begitu Kak Sion, kalau berbuat baik tidak membawa kita masuk surga, berarti kita nggak perlu berbuat baik dong? Tidak seperti itu. Ya. Berbuat baik tetap perlu. Kenapa Kak Sion? Karena kita sudah diselamatkan. Nah, Kak Sion kasih contoh lagi. Contoh, Kak Sion punya uang. Ini deh. Atau ini deh. Ada yang mau? Haha. Nah, kalau Kak Sion kasih kalian uang ini, apa yang akan kalian katakan kepada Kak Sion? Pasti terima kan? Terima kasih. Begitu juga dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita itu karena kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita berbuat baik, kita rajin sekolah minggu, kita rajin belajar, kita rajin ibadah, kita rajin baca Alkitab, kita rajin bernyanyi, kita menghormati orang tua, menghormati guru, berkata sopan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan baik itu bukan supaya kita selamat, tetapi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah dilayakkan untuk masuk ke surga. Nah, kira-kira seperti itu ya firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Lipat tangan, kedua kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau berikan, bahwa keselamatan itu Kau berikan bagi kami secara cuma-cuma karena kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa, buat pemberian-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan hidup kami mau berikan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena kami sudah tahu bahwa kami sudah pasti
masuk surga sudah pasti diselamatkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, dan oleh iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Kasih karunia bagi kami sungguh luar biasa. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selesai sudah ibadah kita pada saat hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan kalian juga boleh share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau tanya sama Kasio, kalian boleh kasih komentar-komentar di bawah ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.